teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Talian Miranti, saya dari 24 Manajemen 3 dengan dosen pengampunya Pak Robert Tuan Barasa. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi tentang bank. Dan yang pertama, kita mulai dari pengertian lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan produk dan layanan keuangan serta mengelola arus uang dalam perekonomian. Lembaga ini menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Contohnya adalah bank, asuransi, dana pensiun, koperasi, hingga pialang saham. Selanjutnya, peran vital lembaga keuangan dalam ekonomi. Itu ada 3 macam. Yang pertama, sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Kedua, memfasilitasi transaksi melalui berbagai instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Dan yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang membantu pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Secara hukum, definisi bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Gunanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya, bank berperan penting dalam pembangunan nasional. Fungsi utama bank meliputi sebagai tempat penyimpanan dana seperti tabungan dan deposito, juga pemberi pinjaman untuk kebutuhan usaha maupun pribadi, serta sebagai fasilitator transaksi seperti transfer dan kartu pembayaran. Dan yang terakhir, juga sebagai pengelola investasi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bank. Yang pertama ada bank umum. Contohnya adalah seperti Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia yang memberikan layanan lengkap kepada masyarakat. Yang kedua, Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, ada Bank Pengkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR yang fokus pada pembiayaan UMKM di tingkat lokal. Yang keempat, ada Bank Syariah. Contohnya itu Bank Syariah Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga. Dan yang kelima, Bank Digital yang beroperasi secara online tanpa kantor cabang fisik. Selain perbankan, ada juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta bursa efek dan piala saham. Lembaga-lembaga ini menyediakan alternatif pembiayaan, membantu manajemen risiko, dan juga mendukung stabilitas ekonomi. Dalam sistem keuangan, peran bank sentral sangat penting. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, serta bertindak sebagai lender of last resort ketika terjadi krisis likuiditas. Kedepan, lembaga keuangan Indonesia menghadapi tantangan seperti regulasi ketat, disrupsi fintech, risiko keuangan global, serta tuntunan inovasi digital. Namun, masa depan sektor ini mengarah pada digitalisasi menyeluruh, kolaborasi fintech dengan bank, peningkatan inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya,
Jadi, bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan jantung perekonomian. Mereka berperan besar dalam menggerakkan pembangunan nasional, sehingga pemahaman yang baik tentang sistem ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat maupun ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem keuangan. Apa sih itu sistem keuangan? Jadi, sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sistem ini berperan sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti investor atau perusahaan. Karena itu, sistem keuangan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian struktur sistem keuangan. Struktur ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu lembaga keuangan, seperti bank dan asuransi, instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi, pasar keuangan seperti pasar uang dan pasar modal, serta infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran dan clearing. Semua komponen ini saling terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Kemudian, kita akan bahas 5 fungsi utama dari sistem keuangan. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi pembayaran. Sistem pembayaran memungkinkan transaksi berjalan lancar, cepat, dan juga aman, baik melalui transfer, kartu kredit, maupun sistem clearing. Yang kedua, transfer dan alokasi sumber daya. Dana dari masyarakat yang memiliki surplus akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk investasi dan ekspansi usaha. Dengan demikian, dana yang menganggur bisa menjadi produktif. Yang ketiga, manajemen risiko. Sistem keuangan menyediakan instrumen seperti asuransi dan derivatif untuk melindungi individu maupun perusahaan dari berbagai risiko. Dan yang keempat, penyedia informasi ekonomi. Harga saham, suku bunga, dan nilai tukar memberikan sinyal kondisi ekonomi sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai perantara yang efisien. Lembaga keuangan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan, dan juga memastikan dana digunakan secara optimal. Indonesia ada beberapa lembaga penting dalam sistem keuangan, yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas rupiah. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan saham dan juga obligasi. Dan yang keempat,
Pasar keuangan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang untuk jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang. Jika sistem keuangan berjalan dengan efisien, dampaknya sangat besar untuk meningkatkan investasi, mendorong inovasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas keuangan nasional. Namun, sistem keuangan juga menghadapi tantangan seperti digitalisasi, perkembangan fintech, penguatan regulasi, dan perluasan inklusi keuangan agar seluruh masyarakat bisa mengakses layanan keuangan. Sebagai kesimpulan, sistem keuangan adalah tulang punggung perekonomian. Ia menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan produktif melalui 5 fungsi utamanya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem keuangan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu peran Bank Sentral dan kebijakan moneter, khususnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Bank Indonesia bersifat independen, artinya dalam menghadapi kebijakan moneter tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi ekonomi.
mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan kerangka kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITP sejak tahun 2005. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia menetapkan target inflasi secara transparan agar masyarakat dan pelaku pasar memiliki kepastian dan kepercayaan terhadap kebijakan yang diambil. Saat ini, pendekatan tersebut dikembangkan menjadi flexible ITP agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global dan juga digital. Dalam praktiknya, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan. Pertama, operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua, suku bunga acuan atau BI rate yang mempengaruhi biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, giro wajib minimum, yaitu cadangan wajib bank umum untuk mengontrol likuiditas perbankan. Selain menjaga inflasi, Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perannya meliputi pengawasan perbankan, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta bertindak sebagai lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir ketika menjadi krisis likuiditas agar tidak terjadi efek domino dalam sistem keuangan. Di era digital, bank sentral menghadapi tantangan baru seperti perkembangan fintech, cryptocurrency, Di era digital, bank sentral menghadapi tantangan baru seperti perkembangan fintech, cryptocurrency, dan risiko keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, pengawasan ketat, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dampak kebijakan moneter sangat terasa dalam ekonomi real. Jika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga. Jika suku bunga disesuaikan dengan tepat, investasi dan konsumsi dapat meningkat. Nilai tukar yang stabil juga meningkatkan kepercayaan investor. Sebagai contoh, saat krisis global 2008, Bank Indonesia melakukan pelonggaran suku bunga, menyediakan likuiditas bagi perbankan, serta berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Karenanya, Bank Indonesia memiliki peran strategis sebagai pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang tepat dan responsif sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, menghadapi tantangan global, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Nah, sekarang kita sudah masuk pada materi yang terakhir. Materi keempat tentang fungsi-fungsi bank umum dan perannya dalam perekonomian Indonesia. Apa itu bank umum? Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Bank umum bisa beroperasi secara konvensional maupun syariah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perannya sangat penting karena menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama pertama dari bank umum adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menyediakan produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana inilah yang kemudian menjadi modal bagi bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Fungsi berikutnya yaitu sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Kredit ini bisa berupa kredit usaha, kredit konsumsi, maupun pembiayaan lainnya yang membantu masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonominya. Selain itu, bank umum juga berfungsi sebagai penyedia jasa pembayaran. Bank memfasilitasi transfer dana, penggunaan kartu debit dan juga kredit, hingga layanan valuta asing sebagai transaksi internasional. Dengan adanya layanan ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, aman, dan juga efisien. Bank umum
umum juga berperan dalam pengelolaan risiko dan investasi. Mereka menyediakan produk seperti asuransi, safe deposit box, reksadana, obligasi, dan deposito berjangka untuk membantu nasabah mengelola keuangan dan risikonya. Salah satu fungsi bank umum adalah penciptaan uang giral. Ketika masyarakat menyimpan uang di bank, sebagian dana tersebut disalurkan kembali sebagai kredit. Proses ini meningkatkan jumlah uang beredar tanpa harus mencetak uang baru, sehingga menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Secara umum, tugas bank umum dikenal dengan 3 istilah: funding, lending, dan service. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk sistem perbankan yang sehat. Berdasarkan statusnya, bank umum dibagi menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional dan valuta asing, sedangkan bank non-devisa hanya melayani transaksi domestik. Dalam praktiknya, bank umum juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer, anjak piutang, bank garansi, penerbitan surat berharga, hingga pembayaran tagihan. Secara strategis, bank umum memiliki 3 peran penting. Yang pertama, agent of trust, karena menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, agent of equity, menyediakan pembiayaan. Dan yang terakhir, agent of development, mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh dari bank umum besar di Indonesia antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia. Bank-bank ini memiliki besar dalam pembiayaan UMKM, korporasi, hingga layanan retail masyarakat. Namun, bank umum juga menghadapi tantangan seperti persaingan fintech, digitalisasi layanan, keamanan siber, dan regulasi yang terus berkembang. Sebagai kesimpulan, bank umum bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi merupakan pilar utama perekonomian. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana, bank umum membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. See you next time dan thank you for watching.